Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Mira Miranda, SEME. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, nama saya Sarah Alfarisa bersama rekan saya. Nama saya Salini Libayantina Pitupulu. Nama saya Zangrul Ramadan Fitriani. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang rekrutmen karyawan. Teman-teman, udah ada yang tahu belum sih rekrutmen itu apa? Baiklah, kita simak pada video berikut. Pada video ini, pembahasan dari materi rekrutmen karyawan yaitu pengertian, alasan rekrutmen, prinsip-prinsip rekrutmen, proses rekrutmen, hambatan-hambatan dalam rekrutmen, sumber rekrutmen, rekrutmen online, metode rekrutmen, dan yang terakhir evaluasi rekrutmen. Pengertian rekrutmen karyawan adalah proses mencari, menemukan, menyaring, menarik, dan mempekerjakan calon karyawan yang sesuai dengan syarat-syarat suatu posisi di dalam suatu organisasi. Rekrutmen merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia berkualitas dan membangun tim terbaik. Tujuan dari rekrutmen yaitu untuk mendapatkan karyawan berkualitas yang memenuhi kebutuhan perusahaan, menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian, menciptakan branding perusahaan, mendapatkan calon pelamar sebanyak mungkin. Tujuan pasca pengangkatannya, karyawan dapat ditingkatkan penghasilannya dan betah dalam waktu yang lama. Alasan terjadinya rekrutmen: pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kedua, berdirinya organisasi baru. Ketiga, perluasan kegiatan organisasi. 4, terciptanya pekerjaan baru. 5, perpindahan karyawan. 6, berhentinya karyawan karena pemberhentian normal, tidak terhormat, pensiun, maupun meninggal dunia. Meningkatkan produktivitas dan kinerja, mengurangi biaya perusahaan dalam jangka panjang, meningkatkan keberagaman dan inklusivitas perusahaan, menciptakan branding perusahaan, mengurangi pergantian staf, dan yang terakhir, membangun citra positif perusahaan. Prinsip-prinsip rekrutmen yaitu mutu karyawan yang direkrut sesuai dengan kebutuhan. Prinsip ini menekankan bahwa karyawan yang diterima harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang tersedia. Artinya, proses rekrutmen harus mampu menarik kandidat yang memenuhi persyaratan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Jumlah karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan job yang tersedia. Prinsip ini mengarah pada kebutuhan untuk menyesuaikan jumlah rekrutmen dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang ada di organisasi. Jika suatu posisi memerlukan satu orang, rekrutmen harus difokuskan untuk mencari kandidat yang tepat untuk posisi tersebut tanpa terlalu banyak atau sedikit karyawan yang direkrut. Kelebihan jumlah karyawan bisa menyebabkan pemborosan biaya dan ketidakefektifan, sementara kekurangan karyawan bisa mengganggu kelancaran operasional. Biaya yang dibutuhkan diminimalkan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya efisiensi biaya dalam proses rekrutmen. Perusahaan diharapkan untuk mengelola anggaran rekrutmen dengan bijaksana, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan memilih metode rekrutmen yang cost efektif. Misalnya, pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk mempermudah proses seleksi dan bisa mengurangi biaya. Perencanaan dan keputusan strategis. Prinsip ini menekankan bahwa rekrutmen harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan keputusan yang strategis. Organisasi perlu merencanakan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta memastikan bahwa proses rekrutmen sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Flexibility.
Flexibility dalam rekrutmen berarti organisasi harus mampu menyesuaikan proses rekrutmen dengan kondisi yang berubah. Ini bisa mencakup adaptasi terhadap tren pasar tenaga kerja, perubahan teknologi, serta perkembangan dalam budaya perusahaan. Yang terakhir, pertimbangan hukum. Prinsip ini berfokus pada perlunya perusahaan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan selama proses rekrutmen. Hal ini termasuk mematuhi hukum diskriminasi, hak pekerja, serta kebijakan perlindungan data pribadi seperti perlindungan data kandidat selama proses seleksi. Dengan memperhatikan aspek hukum, perusahaan dapat menghindari masalah hukum yang dapat merugikan reputasi dan operasional. Proses rekrutmen. Yang pertama, menyusun strategis untuk merekrut. Nah, untuk menyusun strategis ini ada beberapa strategi rekrutmen yang efektif untuk mendapatkan kandidat yang bertalenta. Yang pertama, meningkatkan kualitas wawancara kerja, mengembangkan employer branding, memanfaatkan media sosial, mencari kandidat pasif, terus membuat deskripsi pekerjaan yang menarik dan detail, terus memperlakukan kandidat layaknya pelanggan, dan mempertimbangkan kandidat sebelumnya. Terus yang kedua, dalam proses rekrutmen, mencari pelamar-pelamar pekerja. Seperti kita bisa dapat dengan mengiklankan di sosial media atau di poster-poster, terus ditempel di warung, di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat umum gitu. Terus yang ketiga, menyisipkan pelamar yang tidak sesuai. Nah, dalam proses rekrutmen ini kita juga dapat tahu nih pelamarnya sesuai apa enggak, karena kan ada tes-tesnya. Kalau misalnya sesuai lanjut, kalau nggak sesuai ya maaf gitu kan. Terus yang terakhir ada membuat kumpulan pelamar. Jadi nanti habis pelamar-pelamar nih misalnya udah kepilih nih yang ini. Nah, di dalam proses rekrutmen ini nih kita kumpulin nih pelamar-pelamarnya untuk ke tahap selanjutnya gitu kan, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Terus ada hambatan dalam rekrutmen. Yang pertama itu ada pilihan kandidat yang terbatas. Nah, jangkauan kandidat yang terlalu sempit bisa menjadi penyebab kurangnya kandidat berkualitas. Nah, jika kandidat kita hanya sedikit, itu pasti menjadi hambatan kan. Misalnya perusahaan itu membutuhkan 10 orang gitu. Yang melamar itu cuma 5, berarti kan kurang 5 lagi. Nah, itu tuh gimana nih caranya biar bisa dapet nih 5 ini lagi, karena supaya tidak menghambat dalam proses rekrutmen ini gitu kan. Terus deskripsi pekerjaan tidak akurat. Nah, deskripsi pekerjaan yang tidak akurat bisa membuat pelamar salah memilih kandidat dan mempengaruhi performa perusahaan. Jadi kita dalam mendeskripsikan pekerjaan itu harus akurat, karena supaya pelamar-pelamar ini nih tahu, oh pekerjaan yang saya lamar ini kayak gini loh cara kerjanya gitu. Jadi nggak asal main, saya mau lamar di sini, nggak main asal lamar gitu, karena kita harus baca dulu pekerjaannya nih sesuai gak dengan performa yang kita punya gitu kan, untuk kita membangkitkan dan untuk memajukan performa perusahaan lainnya gitu. Terus mencari kandidat yang sama dengan sebelumnya. HRD mengabaikan potensi kreativitas dan inovasi kandidat baru. Nah, ini nih sebenarnya tidak baik ya, tidak baik untuk dicontoh, karena untuk mencari kandidat yang tepat gitu kan, yang baik gitu untuk perusahaan, itu harus benar-benar yang ya berpotensi, yang berkreatif, dan inovasinya harus yang bagus gitu kan. Kalau misalnya kita mencari kandidat yang sama dengan sebelumnya, tapi dengan kita mengabaikan potensinya, kreativitasnya, inovasinya, itu bikin perusahaan menjadi menurun gitu kan.
nantinya tuh perusahaan akan menurun dan menjadi suatu hambatan untuk perusahaan untuk berkembang lebih baik lagi. Terus proses rekrutmen yang rumit. Nah, proses rekrutmen yang terlalu rumit ini bisa menjadi hambatan. Kalau misalkan kita dalam merekrut kita terlalu banyak, misalnya ujiannya juga susah-susah, ataupun terlalu banyak tuntutan segala macam untuk para kandidat-kandidat baru ini, itu bisa menjadi salah satu hambatan karena para kandidat ini merasa belum bekerja aja kita udah kayak gini dikasih ujiannya gitu kan. Gimana nanti dalam kita sudah masuk ke dunia pekerjaan perusahaan tersebut gitu. Nah, terus proses rekrutmen dilakukan tergesa-gesa. Proses evaluasi yang tergesa-gesa bisa menyebabkan tim rekrutmen tidak memiliki cukup waktu untuk menilai sifat kepemimpinan calon kandidat. Jadi kita kalau merekrut seseorang itu perlu dengan detail dan ya pelan-pelan aja, kayak santai tapi tetap pasti gitu. Oke, yang terakhir ada kualifikasi terlalu tinggi dan tidak realistis. Nah, kualifikasi yang terlalu tinggi dan tidak realistis ini bisa menjadi hambatan. Kenapa bisa menjadi hambatan? Ya karena kalau misalkan kita membutuhkan kandidatnya terlalu tinggi ataupun yang tidak realistis, tidak dengan realita dengan perusahaannya, pasti akan menjadi hambatan. Ya pasti kayak orang ini tidak masuk nih kategorinya ke dalam beberapa kualifikasi kita gitu kan. Jadi itu bisa menjadi hambatan untuk perusahaan tersebut. Terus ada sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen itu ada dua. Yang pertama itu internal. Karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan, yaitu dengan cara promosi, rotasi, atau mutasi. Keunggulannya itu memahami kekuatan dan kelemahan karyawan. Terus ada karyawan sudah mengetahui tentang organisasi. Ada kesempatan promosi, memperbaiki ROI, dan untuk kelemahannya terjadi persaingan yang tidak sehat, perlu manajemen karir dan budaya nepotisme. Dari sumber rekrutmen internal ini nih sebenarnya sedikit berbahaya kalau dalam internal. Jadi ada kelemahan, ada keunggulan. Keunggulan gimana kita harus memahami antara sesama karyawan gitu kan. Terus juga karyawan perusahaan harus mengetahui nih seluk-beluk atau organisasi dalam perusahaan tersebut gitu. Terus kalau misalkan ada persaingan, ya pasti persaingan dalam perusahaan itu kurang sehat atau tidak baik sebenarnya gitu. Nah, terus ada sumber rekrutmen yang eksternal. Sumber rekrutmen karyawan eksternal ialah sumber-sumber di luar organisasi yang dapat digunakan untuk merekrut karyawan. Adapun contoh dari rekrutmen eksternal yaitu lowongan kerja yang dipasang di portal pencari kerja, media cetak, job fair, hingga walk-in interview. Sumbernya itu ada sekolah, akademi, universitas, mantan karyawan, departemen tenaga kerja. Keunggulan, banyak calon karyawan yang berbakat, biaya berekrutan lebih murah karena tidak perlu pelatihan. Nah, untuk lemahnya, perlu masa adaptasi, perlu manajemen karir yang sempurna, menarik dan menghubungi calon karyawan yang berpotensi lebih sulit. Materi selanjutnya adalah rekrutmen online. Ada beberapa jenis e-recruitment. Pertama, ada situs web karir. Situs web karir adalah tempat yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan. Calon pelamar dapat melamar pekerjaan secara online dengan mengirimkan CV mereka. Contohnya seperti LinkedIn, yaitu salah satu situs web karir terpopuler yang memungkinkan pengguna atau pelamar pekerjaan membuat profil profesional, menghubungi kontak industri, dan melamar pekerjaan. Lalu ada Indeed, yaitu situs web karir yang menyediakan ribuan lowongan pekerjaan dari seluruh dunia. Dan ada Glassdoor, situs web karir yang memberikan informasi detail tentang perusahaan, pekerjaan, dan
ulasan dari para pelamar dan pekerja. Yang kedua ada weblog. Weblog atau blog profesional dapat digunakan untuk mempromosikan lowongan pekerjaan dan budaya perusahaan. Blog ini sering digunakan untuk memberikan wawancara online dan evaluasi kandidat. Contohnya seperti blog resmi perusahaan, yaitu beberapa perusahaan memiliki blog resmi yang digunakan untuk memposting artikel tentang budaya perusahaan, tips karir, dan lowongan pekerjaan. Dan yang ketiga ada situs web ketenagakerjaan umum. Situs web ketenagakerjaan umum adalah platform yang menyediakan layanan lengkap bagi calon pelamar dan perusahaan. Biasanya, situs ini menampilkan berbagai jenis lowongan pekerjaan dan memfasilitasi proses aplikasi, seperti Jobstreet Indonesia, yaitu salah satu contoh situs web ketenagakerjaan umum di Indonesia yang menyediakan ribuan lowongan pekerjaan dan fasilitas aplikasi online. Lalu ada Career Builder, yaitu platform global yang menawarkan layanan e-recruitment komprehensif termasuk posting lowongan pekerjaan dan manajemen aplikasi. Nah, dengan metode-metode tersebut, perusahaan tuh bisa meningkatkan visibilitas mereka di pasar tenaga kerja, terus mempercepat proses seleksi serta menghemat biaya rekrutmen. Nah, materi selanjutnya ada metode rekrutmen eksternal. Metode rekrutmen eksternal mencakup berbagai cara untuk menarik kandidat dari luar perusahaan. Berikut adalah beberapa metode rekrutmen eksternal. Seperti yang pertama ada advertensi, yaitu menggunakan iklan di media cetak atau online untuk mengumumkan lowongan pekerjaan. Kayak di sosial media kayak Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya, atau mungkin di koran dan lain-lain. Terus yang kedua ada agen tenaga kerja, yaitu memanfaatkan jasa agen rekrutmen yang memiliki jaringan luas untuk menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, pameran bursa lowongan kerja, yaitu menghadiri acara pameran kerja untuk bertemu langsung dengan calon pelamar dan memperkenalkan perusahaan, kayak event-event job fair yang diadain Kemnaker atau Expo Internasional Jakarta yang kayak gitu. Terus yang keempat ada perekrutan terbuka, yaitu proses di mana semua kandidat yang memenuhi syarat dapat melamar tanpa batasan, meningkatkan keragaman pelamar. Terus yang kelima magang, yaitu menawarkan program magang untuk menarik pelajar atau fresh graduate yang berpotensi menjadi karyawan tetap di masa depan. Terus yang keenam ada wawancara terbuka, yaitu mengadakan sesi wawancara terbuka di mana banyak pelamar dapat datang dan diwawancarai dalam satu waktu. Yang ketujuh, rekomendasi dari karyawan, yaitu meminta karyawan yang ada untuk merekomendasikan calon pelamar, seringkali menghasilkan kandidat yang berkualitas. Terus yang terakhir, yang ke-8 ada situs lowongan kerja, yaitu memposting lowongan di platform seperti Jobstreet dan LinkedIn yang memungkinkan akses ke banyak pencari kerja. Dengan metode-metode ini membantu perusahaan mendapatkan kandidat yang lebih beragam dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka. Materi terakhir ada evaluasi rekrutmen. Evaluasi rekrutmen karyawan adalah proses untuk menilai sejauh mana proses perekrutan yang telah dilaksanakan efektif, efisien, dan berhasil dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, evaluasi ini penting untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses rekrutmen di masa mendatang. Melalui evaluasi yang komprehensif, perusahaan dapat memperbaiki proses rekrutmen mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Wah, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung materi. Dengan demikian dapat kita simpulkan, rekrutmen karyawan adalah proses penting yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Bahwa proses rekrutmen yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan organisasi mendapatkan karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan posisi serta dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Rekrutmen mencakup beberapa poin utama, yaitu pengaruh positif, kualitas proses, evaluasi berkelanjutan, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, rekrutmen yang baik adalah fondasi untuk membangun tim yang sukses dan produktif. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.